warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khalifah dari Prodi PGMI. NIM-nya dirahasiakan ya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai korupsi, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan tipe korupsi. Jadi kita mulai yang pertama mengenai pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan. Maksudnya uang sogokan itu bukan uang yang disogok-sogokkan, itu bukan ya. Uang sogokan itu kita itu memberi seorang uang dengan maksud tujuan itu agar kita mendapatkan hal yang lebih. Bukan jual beli juga, bukan. Kalau jual beli kan kita memberi uang ke orang agar kita mendapatkan barang. Nah, korupsi itu bukan seperti itu. Suap, sogok juga bukan seperti itu. Saya beri contohnya. Untuk contoh korupsi itu, yaitu seandainya kita mencalonkan diri sebagai seorang lurah atau camat atau presiden lah, terserah mencalonkan diri sebagai apa itu, terus kita itu memberikan uang kepada orang, memberikan uang itu kayak ceperan agar orang tersebut itu memilih kita. Nah, itu berarti kita itu sedang menyogok, sedang menyuap. Itu tidak boleh ya. Jadi itu dinamakan korupsi. Contoh lain untuk suap adalah seandainya kita akan melamar ke perusahaan yang besar. Nah, sebelum kita melamar kan pastinya ada tes, entah itu tes tulis ataupun tes wawancara. Nah, kita untuk masuk ke sebuah perusahaan itu kita memberikan uang. Itu berarti yang dilakukan adalah korupsi. Korupsi berupa suap. Kita memberikan uang kepada seseorang agar kita dimasukkan ke perusahaan tersebut. Itu korupsi dan tidak boleh kita tiru. Jadi sampai sini paham? Jadi korupsi itu kita memberikan uang kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan pekerjaan atau apapun lah itu. Dan untuk ciri-ciri korupsi yaitu ini untuk ciri-ciri. Jadi ciri-ciri korupsi itu yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Jadi apabila kita melakukan korupsi, kita kan berarti tidak bisa dipercaya. Kita butuh uang 20.000 tapi kita bilangnya 30.000, itu berarti korupsi. Itu kita sudah menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Itu ciri-ciri korupsi yang pertama. Dan ciri-ciri korupsi yang kedua yaitu penipuan terhadap badan pemerintah atau masyarakat. Penipuan. Dan yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Nah, berarti ini tentunya kita itu ada kepentingan umum ya, kepentingan kayak seandainya kita adalah kepala desa, kita itu ada kepentingan, ada suatu acara di desa, tapi kita itu tidak memikirkan acara tersebut, kita malah membuat acara kita sendiri, seakan-akan itu kita itu tidak memikirkan acara itu sama sekali. Itu bisa dinamakan ciri-cirinya. Dan yang keempat yaitu dilakukan dengan rahasia. Ya iya, dilakukan dengan rahasia. Masa ada ya korupsi dilakukan terang-terangan? Itu bukan korupsi namanya. Jadi korupsi itu selalu dilakukan dengan rahasia. Karena kalau korupsi tidak dilakukan dengan rahasia, maka orang yang melakukannya pasti akan tertangkap. Seperti itu. Dan yang ciri-ciri kelima yaitu adanya kewajiban dan keuntungan bersama. Jadi saat kita melakukan korupsi, kita itu pasti ada keuntungannya kan. Seperti kita menyogok uang agar kita bisa masuk ke sebuah perusahaan, kita kan pasti memiliki keuntungan. Jadi itu dinamakan korupsi. Karena apa? Karena kita diuntungkan. Seperti itu. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi.
adanya usaha untuk menutupi perbuatannya. Jadi kita itu melakukan korupsinya kan kita di sebuah perusahaan ya, dan kita menulis laporan itu sebenarnya 50 juta, keluarnya hanya 50 juta, tapi kita menulisnya 100 juta. Nah, kita akan membengkakkan banyak sekali ya, membengkakkan 50%-nya 2 kali lipat. Itu kan juga dinamakan korupsi, dan kita kan jelas menutupi usaha tersebut. Kalau kita melakukan korupsi kan kita menutupinya, yaitu termasuk ciri korupsi yang terakhir. Dan selanjutnya adalah tipe-tipe korupsi. Jadi korupsi itu tidak hanya ada satu tipe, tapi ciri-cirinya itu ada 7 tipe korupsi. Yaitu korupsi yang pertama adalah korupsi transaktif. Transaktif itu korupsi yang bukan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima. Itu berarti itu yang dinamakan transaktif. Tadi contohnya menyogok uang untuk masuk ke perusahaan, terus yang disogok, yang dikasih uang kan untung, mendapatkan uang sogokan dari kitanya kan juga untung karena bisa masuk ke perusahaan. Korupsi yang memeras, dan korupsi yang memeras adalah korupsi yang ketiga, yaitu korupsi investif. Korupsi ini yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada perkalian langsung dari keuangan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Itu pengertian dari korupsi investif ya. Dan untuk tipe korupsi yang ketiga yaitu korupsi perkerabatan atau biasa disebut dengan nepotistic corruption. Korupsi ini adalah korupsi yang menunjukkan hal yang tidak sah terhadap teman, sanak saudara, pemegang atau pemegang jabatan dalam pemerintah, yaitu tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Dan maksudnya korupsi perkerabatan itu ya kayak pilih kasih dulu ya, kayak pilih kasih. Jadi kita itu seandainya kita itu bos sebuah perusahaan, sedangkan kita itu punya anak buah. Belum anak buah sih, itu masih saudara kita, kerabat kita yang akan melamar ke perusahaan tersebut. Kita pembantunya, dia itu bisa masuk tanpa tes, padahal untuk masuk ke perusahaan itu harus tes. Itu namanya korupsi perkerabatan. Jadi kita itu membantu orang untuk mendapatkan jabatan, kan dia kerabat kita sendiri. Itu korupsi perkerabatan ya. Dan untuk tipe korupsi yang kelima yaitu korupsi definitif. Korupsi definitif yaitu perilaku korban dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Agak mirip ya sama tipe korupsi yang nomor 2 tadi, korupsi pemerasan, seperti itu, agak mirip. Dan itu korupsi yang ke-6 yaitu korupsi autogenik. Autogenik yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri. Berarti kamu korupsi sendirian dan keuntungannya untuk kamu sendiri, tidak untuk orang lain. Itu korupsi autogenik. Dan tipe korupsi yang ke-7 yang terakhir yaitu korupsi dukungan, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan. Berarti kita korupsi tidak dalam bentuk uang. Contohnya ya kayak korupsi waktu gitu ya, korupsi waktu. Itu korupsi dukungan, tidak dalam bentuk uang. Dan ini bab yang terakhir yaitu korupsi dalam berbagai perspektif. Dalam perspektif Islam, korupsi termasuk perbuatan yang merusak kemaslahatan. Ya jelas ya, korupsi itu dalam segi apapun itu jelas sangat merugikan dan jelas tidak boleh. Jadi menurut Islam itu korupsi itu sangat dosa, dosanya dosa besar. Dan dalam perspektif sosial, korupsi itu perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan. Jadi korupsi itu memiskinkan yang miskin dan mengkayakan yang kaya. Dalam perspektif sosial itu korupsi. Dan dalam perspektif budaya, korupsi itu perbuatan yang membentuk pandangan buruk. Jadi dalam perspektif budaya, korupsi itu seperti reputasi yang buruk untuk negara kita. Dan dalam segi ekonomi, korupsi itu berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Itu perspektif korupsi dalam segi ekonomi. Dan perspektif korupsi dalam segi politik dapat mempersulit demokrasi. Jadi kan kalau kita memilih kayak coblosan, kita kan
dapat CPR-an, dan kita memilih orang yang mengasih kita uang itu kan orang tersebut kan korupsi dengan cara menyuap kita agar kita memilih mereka. Itu korupsi dalam perspektif politik, merusak demokrasi. Jika kita memilih orang yang telah memberi kita CPR-an, berarti kita merusak demokrasi. Kita demokrasi memilih tergantung uang, itu merusak demokrasi ya. Sudah, sekian materi korupsi, review materi korupsi hari ini. Wassalamualaikum.